Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 5. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mencermati notasi dan syair sebuah lagu, siswa mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu tersebut dengan tepat. 2. Setelah permainan alat musik, siswa mampu menyanyikan lagu sesuai dengan nada yang benar dengan percaya diri. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan dengan tepat. Pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Ayo mengamati lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tempo lambat, ciptaan El Malik. Dengarkan Bapak Ibu Guru menyanyikan lagu ini. Ayo mencoba. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan tinggi rendah nadanya. Mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada, misalnya pianika atau seruling, sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian sehingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Jawaban: apabila ditebalkan berarti nada tinggi, apabila tulisannya biasa berarti nada rendah. Contohnya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Seperti itu ya adik-adik. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Pada notasi not balok semakin atas, letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Ayo mengamati. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilahnya. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia,
juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-teman di sekolahmu? Keragaman agama di Indonesia. Ayo membaca. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai ajarannya masing-masing. Ayo berdiskusi bersama teman-teman sekelompokmu. Carilah informasi berikut. 1. Nama kitab suci setiap agama di Indonesia. 2. Tempat beribadah setiap agama di Indonesia. 3. Hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Agama Konghucu, tempat ibadah Litiang atau Klenteng, kitab suci Sisyu dan Wuching, hari besar, tahun baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pehcun. Agama Islam, kitab suci Al-Quran, hari besar, Idul Fitri, tempat ibadah, masjid. Agama Kristen Protestan, kitab suci Alkitab, hari besar Natal, tempat ibadah, gereja. Agama Katolik, kitab suci Alkitab, hari besar Natal, tempat ibadah, gereja. Agama Hindu, kitab suci Weda, hari besar Nyepi, tempat ibadah pura. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka, hari besar Waisak, tempat ibadah vihara. Agama Konghucu, kitab suci Sisyu, hari besar tahun baru Imlek, tempat ibadah Litiang. Tugas: perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. 1. Tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. 2. Tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. 3. Tuliskan kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tuliskan menggunakan ejaan yang tepat. Serahkan hasil tugasmu kepada Bapak atau Ibu guru. Tuliskan gagasan pokok paragraf 1. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui negara. Paragraf 2. Negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Pertanyaan kedua, pengetahuan baru dari teks, yaitu Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Agama Hindu dan Buddha dibawa bangsa India. Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Bangsa Cina
Membawa ajaran agama Konghucu, setiap warga negara di Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Pertanyaan ketiga, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tuliskan menggunakan ejaan yang tepat. Contohnya seperti ini. Sekian materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.